Di situ saya melihat satu sosok bapak-bapak pakai baju Jawa, kayak joglo keraton gitulah ibaratnya. Beliau pakai belangkon juga. Terus beliau itu kayak mengisyaratkan seperti ini, monggo gitu loh. Mereka itu ngasih cerita atau gambaran ke saya melalui tidur saya. Saya yakin, saya sadar kalau itu saya bukan mimpi. Nggak tahu ya itu mimpi atau apa ya, kita nggak tahu kan. Tapi saya bukan mimpi, saya nggak mimpi. Dia akhirnya disuruh sama pihak penjajahnya buat membunuh si cewek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Masih bersama saya Wawa. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi, yaitu Mbak Rizky. Selamat malam Mbak Rizky. Malam-malam Mas Wawa. Saya di sini penasaran dengan cerita Mbak Rizky yang kemarin tentang Mbak Kebaya itu. Soalnya belum sempat Mbak Rizky ceritakan. Ya. Saya langsung lanjut cerita aja ya. Iya. Awalnya itu saya sama teman saya cuma main keliling Ponorogo gitu kan. Namanya juga gabut kan. Nah, ketika saya melihat lewat juga di depan salah satu rumah ada Jawa kosong dengan halaman yang luas. Di situ saya melihat satu sosok bapak-bapak pakai baju Jawa, kayak joglo keraton gitulah ibaratnya. Beliau pakai belangkon juga. Terus beliau itu kayak mengisyaratkan seperti ini, monggo gitu loh. Nah, ketika saya lewat, ya saya biasa aja kan. Kalau lewat mah biasa aja, nggak terlalu saya ambil pusing atau serius banget itu nggak. Nah, itu first time cerita saya sampai saya bisa menerima cerita dari mereka. Itu saya sering semenjak itu kayak diajak jalan-jalan. Bukan diajak jalan sih, kayak mereka itu ngasih cerita atau gambaran ke saya melalui tidur saya. Saya yakin, saya sadar kalau itu saya bukan mimpi. Nggak tahu ya itu mimpi atau apa ya, kita nggak tahu kan. Tapi saya bukan mimpi, saya nggak mimpi. Bahkan saya dengar orang di luar ngomong itu saya dengar, tapi saya nggak bisa bangun. Nah, waktu itu saya... Maaf, tahan dulu Mbak Rizky. Ya. Buat teman-teman, jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe supaya kami tetap semangat untuk upload video-video selanjutnya. Oke, saya lanjut. Saya tuh kayak diajak seseorang, mungkin saya jadi dia ya, tapi sosok sampai saya bukan laki-laki yang nyumbang nggak akan kayak tadi yang bilang monggo itu, bukan, tapi saya kayak ada sosok cewek perempuan. Beliau pakai kebaya, tapi kebayanya itu sederhana banget. Kebaya sederhana, kayak kebaya rumahan lah, biasa. Nah, bahkan rambutnya pun kayak disanggul gitu loh, disanggul biasa, tapi benar-benar biasa sih. Saya lewat jalan, di samping jalan itu ada pohon bambu banyak banget di situ. Nah, sampai saya nyampe di satu rumah yang ya penampilan rumahnya itu sama kayak yang saya lewatin waktu saya keliling sama teman saya tadi. Iya. Nah, di situ sosok wanita itu dia baik, cantik juga. Ada salah satu, mungkin ini
ada salah satu pria, dia mungkin suaminya atau bapaknya, saya kurang tahu ya, soalnya nggak jelas banget. Bapaknya ini kayak ada hubungan, bukan tentara ya, mungkin kalau zaman sekarang kayak pegawai kantor atau apa gitu ya. Iya. Nah, beliau salah satu yang mimpin mungkin ya. Tapi dia juga punya perjanjian sama orang Belanda, kalau ibaratnya itu kayak londo ireng gitu loh. Aku nggak tahu ini Belanda atau Jepang, aku nggak tahu ya. Pakaiannya si pria ini kayak zaman penjajahan dulu, tapi kayak orang yang punya pangkat lah ibaratnya. Nah, dia juga punya perjanjian dengan si penjajah, dan dia juga bukan memihak sih, mungkin dia karena takut dibunuh atau takut apa ya. Sampai suatu ketika si cewek ini mengetahui kalau dia itu memihak si penjajah. Paham kan? Iya. Nah, akhirnya karena si pria ini takut nanti dia terbongkar dan dia mungkin dilepas jabatannya atau dapat hukuman dari pihak negeri sendiri, maksudnya pribumi kita. Nah, itu dia akhirnya disuruh sama pihak penjajahnya buat membunuh si cewek ini. Aku lihatnya si cewek ini dia nangis, tapi tangannya itu diikat di belakang sini, dan dia disuruh duduk, ya lututnya sampai ke bawah gitu loh. Terus si pria ini ngeluarin pedangnya, aku nggak tahu ya pedang, pokoknya ini senjata dia. Dan dia ngebunuh si cewek ini sama bapak yang monggo tadi. Ya, aku cuma lihatnya sampai situ. Aku waktu bahkan aku mau melihat ketika mau di set itu, aku nggak berani. Jadi aku ketika itu aku pengen pulang, aku pengen bangun. Pokoknya semua doa itu saya lafalkan semuanya biar saya itu bangun gitu. Ketika saya bangun, ya udah kayak berat banget gitu loh badan itu rasanya. Ya, itu sih ceritanya. Rizky, kalau boleh nanya, umur si cewek itu sekitar berapa ya, Rizky? Kalau saya lihat si cewek ini nggak terlalu tua. Beliau sekitar usia 26 26 lah. Cantik beliaunya. Untuk yang bapaknya yang awal tadi itu mungkin bapaknya atau mungkin pembantunya atau gimana? Kayaknya itu kayak tukang kebun kayak gitu loh. Kayak gitu. Terus pada akhirnya waktu kejadian dibunuh itu Mbak Riki sudah skip gitu, sudah nggak lihat? Udah nggak lihat. Karena saya benar-benar takut waktu itu. Kok itu soalnya itu kesan pertama kali saya bisa nangkep cerita mereka gitu loh. Padahal itu saya tidur, saya pikir itu mimpi kan, tapi kok saya bisa dengar suara ibu saya manggil-manggil, bahkan saya bisa dengar suara adik saya nangis gitu loh di rumah. Bisa digambarkan suasana rumahnya atau mungkin denah rumahnya? Ya, saya lihatnya mereka itu waktu itu langsung kan ketika saya masuk rumah itu mereka kegiatan biasalah, mungkin bersih-bersih atau apa, tapi saya kayak dilihat dan langsung ke time skipnya ke beliau dikumpulkan di satu ruangan, kayak mungkin itu ruang tamu ya, tapi itu luas banget. Bahkan saya melihat kayak ada banyak lukisan-lukisan sama hiasan aksesoris ya khas zaman dulu lah. Sama saya lihat kayak ada meriam gitu. Di situ saya lihat ya cukup luas rumahnya, bagus juga, bersih. Dan tapi pada waktu itu tidak ada orang lain
cuma bertiga itu Mbak Rizky? Ada banyak orang, tapi orang yang lain itu bukan dari orang pribumi. Jadi kayak tentaranya penjajah gitu. Tapi aku nggak lihat mereka. Aku cuma lihat kayak sebagian badannya dari perut ke bawah gitu. Nggak bisa full gitu loh. Untuk wajah si cewek Mbak Rizky bisa ngelihat jelas apa enggak? Enggak, tapi aku yakin dia tuh kayak cantik. Soalnya aku cuma lihatnya sampai sini tok. Ketika Mbak Rizky udah bangun dari tidur itu, apa yang terjadi Mbak Rizky? Waktu itu saya benar-benar kayak berat banget kan, panas di tubuh itu panas dan keringetan pasti itu, keringetan dingin itu pasti. Setiap saya dapat cerita itu pasti keringet dingin. Terus setelah itu seketika kan saya langsung berdoa. Terus saya kayak melihat sebuah satu titik cahaya putih banget terang. Ketika saya doa itu saya kan selalu memejamkan mata kan. Pokoknya saya berdoa mereka semoga bisa berproses dengan baik. Ketika itu saya melihat cahaya putih terang banget. Tapi waktunya itu kayak sekejap gitu. Tapi terang, bener-bener terang. Setelah itu nggak tahu kenapa saya itu menitikkan air mata gitu loh. Terus habis itu tiba-tiba tubuh saya yang awalnya panas dan berat itu udah enteng dan ringan banget. Oke, itu tadi cerita Mbak Rizky yang sedikit mengobati rasa penasaran saya dan teman-teman. Terima kasih Mbak Rizky. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan buat teman-teman. Sebenarnya dari beberapa cerita yang saya dapat itu lebih baik, ya namanya makhluk gaib itu memang ada. Kita hidup berdampingan, itu pasti ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita memikirkan sesuatu atau kita ingin mengetahui sesuatu, nggak perlulah kita mengusik dunia mereka gitu loh. Kita nggak perlu menggunakan cara yang negatif buat mengetahui apapun itu dan mendapatkan apapun itu. Kita bisa pasrahkan kepada Tuhan kita. Jadi apapun kondisinya, menggunakan cara seperti itu salah. Sebenarnya mereka nggak mau. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dan saling bertoleransi gitu aja sih. Terima kasih Mbak Rizky. Ya, kasih sama-sama. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram kita @untungdirekam. Jika teman-teman pengen mendengarkan cerita Mbak Rizky yang lain, atau mungkin teman-teman punya cerita mistis, bisa kirim di DM Instagram @untungdirekam. Akhir kata saya Wawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.